Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 422. Namun ternyata bahwa daya tahan Ki Reksadana demikian kuatnya, sehingga bagian dalam tubuh Ki Reksadana tidak menjadi hancur karenanya. Tetapi benturan yang dahsyat itu telah membuatnya pingsan. Serentak beberapa orang pun telah mengerumuni Ki Jayaraga. Namun ada pula yang memperhatikan keadaan Ki Reksadana. Dalam keadaan terluka dalam, Ki Jayaraga masih sempat minta Gelagah Putih mengambil obat di dalam kantong ikat pinggangnya yang besar. Ambil juga sebutir. Berikan kepada Ki Reksadana jika ia masih bertahan hidup. Gelagah Putih mengangguk. Ia pun kemudian minta Prastawa mengambil air. Setelah sebutir obat ditelannya, maka keadaan Ki Jayaraga menjadi lebih baik. Sementara itu, Ki Reksadana pun mulai menjadi sadar. Namun ternyata bahwa ia masih saja mengerang, karena bagian dalam dadanya menjadi sangat kesakitan. Namun dalam pada itu, selagi beberapa orang masih mengerumuni Ki Jayaraga dan Ki Reksadana, serta kemudian mengangkat mereka berdua naik ke pendapa, maka beberapa orang telah memasuki regol halaman rumah itu pula. Agung Sedayulah yang kemudian berdiri di tangga pendapa bersama Ki Argajaya untuk menyongsong orang-orang yang berdatangan. Tidak hanya satu dua, tetapi sekelompok orang bersenjata. Agung Sedayu memang menjadi tegang sejenak. Bahkan Ki Argajaya dan kemudian Prastawa telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun Agung Sedayu itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Yang datang itu adalah Ki Demang Kleringan, beberapa orang berbahu serta anak-anak muda Kleringan. Ki Demang pun terkejut melihat Agung Sedayu yang berdiri di tangga. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kau Ngger?" "Ya, Ki Demang," jawab Agung Sedayu. "Apa yang telah terjadi di sini?" bertanya Ki Demang. "Aku telah mendapat laporan bahwa terjadi pertempuran di halaman rumah ini. Tidak seorang pun yang tahu sebabnya. Tetangga-tetangga di sebelah menyebelah hanya mendengar keributan. Mereka yang memberanikan diri mengintip dari sela-sela pintu regol melihat orang-orang bersenjata bertempur dengan sengitnya. Karena itu maka mereka pun segera melaporkan hal itu kepadaku." Ceritanya panjang Ki Demang. "Tetapi sebelumnya, apakah aku dapat minta tolong kepada Ki Demang?" "Minta tolong apa?" bertanya Ki Demang. "Mengumpulkan orang-orang yang terluka untuk ditempatkan di pendapa ini." Ki Demang termangu-mangu. Namun kemudian ia mengangguk-angguk sambil menjawab. "Baik, baik. Aku akan minta anak-anak melakukannya." Sejenak kemudian, maka sekelompok orang yang mengikuti Ki Demang itu telah membantu mengumpulkan orang-orang yang telah terluka ke pendapa. Sementara itu, Agung Sedayu sendirilah yang membimbing Ki Suracala yang kehabisan tenaga itu naik, sementara Gelagah Putih memapah Ki Suratapa, yang rasa-rasanya sudah tidak lagi dapat bangkit berdiri. Dari ruang dalam, Sekar Mirah telah memaksa Ki Suradipa untuk pergi ke pendapa pula, meskipun ia harus berjalan bergayut dinding. Beberapa saat kemudian, maka semua orang yang ada di halaman rumah itu telah berkumpul di peringgitan dan pendapa. Kepada Ki Demang Kleringan, Agung Sedayu telah memperkenalkan beberapa orang yang berada di pendapa itu dan masih belum dikenalnya. "Maaf Ki Demang," berkata Swandaru, yang termasuk salah seorang yang diperkenalkan itu. "Mungkin Ki Demang menganggap bahwa aku tidak tahu diri karena pakaianku. Tetapi ini bukan salahku. Orang itulah yang telah mengoyaknya dengan tangan apinya. Bahkan kulitku pun telah terluka bakar pula." "Oh, tentu itu bukan salah Angger," jawab Ki Demang Kleringan. Swandaru tertawa. Katanya, "Tetapi kelak aku akan menuntut agar dibelikan baju dan kain panjang yang baru." Ki Demang pun tertawa. Orang yang agak gemuk itu agaknya tidak merasakan sengatan luka-luka bakar pada kulitnya itu. Sementara itu, Ki Jayaraga yang terluka dalam masih merasa sangat lemah. Seperti saat ia membenturkan ilmunya melawan Resi Belahan, maka Ki Jayaraga tentu akan memerlukan beberapa hari untuk menyembuhkannya. Ternyata Ki Reksadana yang dikenalnya bernama Pramana itu telah mencapai tataran yang sangat tinggi pula. Apalagi dasar ilmunya adalah Aji Lebur Seketi. Beruntunglah bahwa orang itu masih belum mampu mengatasi ketahanan ilmu Ki Jayaraga. Jika saja Pramana itu sudah sampai pada tataran tertinggi penguasaan Aji Lebur Seketi, serta mengeterapkannya dengan lambaran kebenaran dan kejernihan hati, maka keadaan Ki Jayaraga tentu akan menjadi lebih parah.
Untuk beberapa saat orang-orang dari Tanah Perdikan itu masih berada di rumah Ki Suracala. Agung Sedayulah yang kemudian menyampaikan kepada Ki Demang Kleringan, apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah itu. Perselisihan antara keluarga, namun yang kemudian justru telah menyangkut nama Prastawa, anak laki-laki Ki Argajaya. Ki Demang Kleringan mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bergumam. Bagi kami, bahwa persoalannya menyangkut Tanah Perdikan Menoreh, ternyata telah memberikan keberuntungan. Kenapa? Ki Argajaya terkejut. Maaf Ki Argajaya. Barangkali aku terlalu mementingkan diri sendiri. Tetapi maksudku, tanpa Ki Argajaya dan yang lain-lain yang datang dari Tanah Perdikan Menoreh, maka sudah tentu aku tidak akan dapat mengatasi persoalan, seandainya persoalan ini harus dipecahkan oleh para bebahu Kademangan Kleringan. Apalagi bahwa Ki Reksadana adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Ki Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menjawab. Aku pun ternyata harus menggantungkan penyelesaian persoalan ini kepada Ki Jayaraga. Ki Demang mengangguk-angguk. Namun sementara itu, persoalan yang sebenarnya masih harus diselesaikan dengan tuntas. Ki Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpaling kepada Ki Suracala, maka ia pun berkata. Kita akan berbicara dengan Ki Suracala pula. Sementara itu, kita menunggu sampai Ki Reksadana dapat kita ajak berbicara. Ki Demang mengangguk-angguk. Kepada salah seorang bebahu, Ki Demang kemudian minta untuk memanggil orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk merawat dan mengobati orang-orang yang terluka. Sementara itu, Ki Reksadana yang terluka dalam itu pun mulai menjadi tenang. Nampaknya pengaruh obat Ki Jayaraga yang diberikan kepadanya dapat mengurangi rasa sakit yang menghentak-hentak di dadanya. Meskipun demikian, rasa-rasanya tubuh Ki Reksadana itu masih saja tidak berdaya. Bahkan ketika ia mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, maka ia masih saja menyeringai menahan sakit. Ki Demang, berkata Swandaru kemudian. Bagaimanapun juga Ki Demang akan dimohon untuk dapat melindungi Ki Suracala. Saudara-saudara sepupunya sama sekali tidak berusaha membantunya memecahkan persoalan yang dihadapi oleh Ki Suracala karena keadaan anaknya itu. Tetapi bahkan mereka telah mencoba memerasnya untuk kepentingan diri sendiri. Betapa Ki Suratapa menjadi ketakutan terhadap Ki Reksadana karena tingkah laku anaknya yang juga menantu Ki Reksadana itu, sehingga ia sampai hati untuk mengorbankan Ki Suracala dan memfitnah Prastawa. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, itu memang menjadi kewajiban Kungger. Tetapi kemampuan kami di Kademangan ini sangat terbatas. Jika seseorang berilmu sangat tinggi memaksakan kehendaknya, maka kami akan berada dalam kesulitan. Ki Demang tidak usah merasa segan untuk menghubungi Tanah Perdikan Menoreh. Di sana ada beberapa orang yang mungkin dapat membantu Ki Demang. Sebagaimana Ki Demang lihat sekarang, Ki Reksadana tidak mampu memaksakan kehendaknya meskipun ia berilmu tinggi. Juga beberapa orang lain yang diupah Ki Suratapa dan Ki Suradipa. Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi bagi Kademangan Kleringan, persoalan itu adalah persoalan yang berat. Bahkan kenyataan yang dihadapinya, Ki Jayaraga yang berilmu sangat tinggi itu pun telah terluka pula. Dalam pada itu, masih nampak pada Ki Demang dan para bebahu Kademangan Kleringan, kecemasan bahwa di hari-hari mendatang Ki Reksadana masih akan membuat perhitungan lagi, sehingga akan menimbulkan masalah yang gawat di Kademangan Kleringan. Namun agaknya Agung Sedayu tanggap akan hal itu. Karena itu, maka ia pun berkata kepada Ki Demang. Aku akan mencoba bertanya kepada Ki Jayaraga. Ki Demang mengangguk-angguk, sementara yang lain pun termangu-mangu. Ki Jayaraga masih nampak sangat lemah. Namun Ki Jayaraga tidak mau membaringkan dirinya. Ia duduk bersila sambil mengatur pernafasannya. Sementara itu obat yang ditelannya telah membantunya meningkatkan daya tahannya. Ketika Ki Jayaraga itu melihat Agung Sedayu beringsut mendekatinya, maka Ki Jayaraga itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ki Jayaraga, desis Agung Sedayu. Kami ingin mendapatkan pertimbangan Ki Jayaraga. Apakah sebaiknya kami memastikan diri dengan minta agar Ki Reksadana untuk berjanji tidak akan memaksakan kehendaknya lagi atas keluarga Ki Suracala, atau kita menunggu sampai saatnya Ki Reksadana dapat diajak berbincang kelak? Ki Jayaraga memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. Namun katanya kemudian dengan suara yang lemah. Cobalah. Ajaklah ia berbicara. Tetapi jangan terlalu banyak.
Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab. Baiklah Ki Jayaraga. Aku akan berbicara dengan Ki Reksadana. Namun Agung Sedayu pun tidak berbicara lebih banyak lagi dengan Ki Jayaraga, yang nampaknya sedang berusaha mengatasi keadaannya. Ketika kemudian Agung Sedayu beringsut dan duduk di sebelah Ki Reksadana berbaring, maka Agung Sedayu pun menyadari bahwa keadaan Ki Reksadana itu cukup parah. Lebih parah dari Ki Jayaraga. Namun ternyata bahwa Ki Reksadana itu benar-benar memiliki daya tahan yang tinggi. Ia tidak terbunuh sebagaimana Ki Carang Ampel, meskipun ia telah membentur ilmu tertinggi Ki Jayaraga. Namun Agung Sedayu terkejut. Justru sebelum ia bertanya sesuatu, Ki Reksadana yang terluka itu berdesis. Apakah kau Angger yang datang dari tanah perdikan menoreh? Ya, Ki Reksadana, jawab Agung Sedayu. Bagaimana keadaan Jayaraga? Bertanya Ki Reksadana pula. Ki Jayaraga sudah menjadi berangsur baik, jawab Agung Sedayu. Kenapa ia tidak membunuhku, tetapi justru memberikan obat itu kepadaku? Sudahlah, Ki Reksadana. Jangan dipikirkan lagi. Kami memang tidak bermaksud membunuh siapapun, jawab Agung Sedayu. Ki Reksadana menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, Angger, sampaikan kepada semua orang, aku mohon maaf. Aku telah melakukan satu kesalahan yang besar. Apa yang dikatakan Jayaraga tentang diriku, yang disebutnya Pramana, adalah benar. Tetapi apa yang terjadi sekarang, ternyata telah memaksa aku untuk menilai kembali tingkah lakuku. Juga dalam hubungannya dengan anak dan menantuku. Pengakuan yang tiba-tiba itu memang mengejutkan. Ternyata hati Ki Reksadana tidak sekelam yang diduganya. Hampir di luar sadarnya Agung Sedayu pun berkata, masih ada kesempatan untuk menilai sikap dan tingkah laku Ki Reksadana kemudian. Kami memang berharap bahwa setelah kejadian ini, tidak akan ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan karena persoalan yang sebenarnya dapat dibatasi ini. Ki Reksadana menarik nafas dalam-dalam. Namun bagian dalam dadanya masih terasa nyeri. Aku mengerti Nger. Persoalan ini adalah persoalan keluarga kami. Tetapi bukan maksudku menyeret Angger dan apalagi Ki Gede Menoreh untuk ikut terlibat dalam persoalan ini. Suratapa harus melibatkan orang lain ke dalam persoalan ini untuk mengurangi kesalahan anak laki-lakinya. Ki Reksadana mengetahui hal itu, bertanya Agung Sedayu. Ki Reksadana itu mengangguk. Wajahnya yang pucat itu berkeringat seperti orang yang baru saja mandi. Agung Sedayu tidak bertanya lebih banyak. Tetapi ia sudah mengetahui bahwa Ki Reksadana akan membatasi persoalannya di lingkungan keluarganya. Yang sebenarnya menyeret Prastawa dalam persoalan ini memang Ki Suratapa dan Ki Suradipa. Agung Sedayu kemudian duduk kembali. Bersama-sama, yang lain termasuk Ki Demang Kleringan dan Ki Suracala yang masih sangat lemah karena kehabisan tenaga itu, mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis. Syukurlah jika Ki Reksadana dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ia hanya ingin menyelamatkan perasaan anak perempuannya, berkata Ki Suracala selanjutnya dengan nafas yang masih terengah-engah. Tetapi saudara-saudara sepupuku sendirilah yang sebenarnya telah memancing persoalan sehingga merembet sampai ke tanah perdikan Menoreh. Kami memang merasa sangat tersinggung, sahut Ki Argajaya. Hampir saja aku memaksa anakku untuk memenuhi permintaan Ki Suracala. Aku sudah berusaha mencegah fitnah itu, Ki Argajaya, berkata Ki Suracala, yang hubungannya memang sudah sangat akrab dengan Ki Argajaya. Tetapi aku tidak berdaya. Biarlah Ki Suratapa dan Ki Suradipa memikul tanggung jawab atas peristiwa ini. Ki Demang akan membuat penilaian kemudian. Juga berdasarkan atas pernyataan Ki Reksadana sendiri, sahut Agung Sedayu. Ki Demang mengangguk-angguk. Namun bahwa Ki Reksadana bersedia membuat penilaian kembali atas persoalan yang terjadi itu, telah membuat Ki Demang menjadi agak tenang. Demikianlah, maka persoalan yang terjadi di rumah Ki Suracala itu telah diambil alih oleh Ki Demang dan para bebahu Kademangan Kleringan. Orang-orang upahan yang terluka itu pun akan berada di bawah pengawasan Ki Demang. Ki Reksadana dan kedua orang saudara seperguruannya akan dirawat di rumah Ki Suracala itu sampai keadaan mereka membaik dan dapat kembali ke rumah mereka masing-masing. Jika perlu beritahukan kami di tanah perdikan Menoreh. Baiklah Nger, jawab Ki Demang. Kami akan mengawasi mereka sebaik-baiknya.
Namun yang akan bertanggung jawab adalah Ki Suratapa. Jika ada di antara orang-orang upahannya yang tertangkap dan menyerah itu membuat ulah, maka segala sesuatunya akan kami kembalikan kepada Ki Suratapa. Sementara itu, bersedia atau tidak bersedia, Ki Suratapa dan Ki Suradipa akan kami bawa ke Kademangan. Bagus, sahut Ki Suracala. Mereka harus berada di bawah pengawasan yang langsung. Dengan demikian, maka orang-orang Tanah Perdikan Menoreh itu pun kemudian telah minta diri. Ki Demang telah memerintahkan untuk menyiapkan sebuah pedati untuk membawa Ki Jayaraga yang terluka. Ki Jayaraga tidak bersedia untuk diantar kembali di keesokan harinya karena keadaannya. Biarlah aku kembali bersama-sama dengan orang-orang yang bersama-sama berangkat dari Tanah Perdikan Menoreh, berkata Ki Jayaraga. Namun Swandaru pun sempat pula berkata sambil tertawa. Aku akan dapat ikut naik pedati itu. Pergelangan kakiku masih terasa sakit oleh tangan api saudara seperguruan Ki Reksadana itu. Sekar Mirahlah yang menyahut. Perempuan-perempuan sajalah yang akan naik pedati bersama Ki Jayaraga. Ki Demang pun kemudian bertanya. Apakah aku harus menyiapkan 2 atau 3 pedati? Ah, tidak. Ki Argajayalah yang menyahut. Namun agaknya ia masih akan memperingatkan. Ki Demang masih juga harus menangani Wiradadi. Sumber dari persoalan ini. Ki Demang mengerutkan keningnya. Ya. Agaknya orang itu justru dilupakan. Tetapi aku akan menyelesaikannya sampai tuntas. Dengan nada dalam Ki Argajaya masih berkata. Tolong bantu Kanti menemukan kembali dirinya sendiri. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya. Ia memang memerlukan bantuan. Biarlah Nyi Demang akan ikut menanganinya. Namun kedudukan Kanti memang akan menjadi sulit di mata orang-orang padukuhan ini. Apapun sebabnya, tetapi ia akan tetap menjadi bahan pembicaraan orang. Aku tidak akan dapat membendung sikap kawan-kawan sebayanya jika mereka menjauhinya. Apalagi jika Wiradadi, karena sikap istri dan mertuanya, tidak akan dapat mengawini Kanti yang sudah terlanjur mengandung itu. Ki Argajaya mengangguk-angguk. Ia mengerti kesulitan Kanti. Tetapi bagaimana mungkin ia dapat mengorbankan Prastawa? Apalagi Prastawa sudah mempunyai pilihan sendiri. Sejenak kemudian, utusan Ki Argajaya yang justru telah disusul oleh Ki Argajaya itu sendiri, meninggalkan rumah Ki Suracala. Ki Jayaraga yang terluka itu telah naik pedati yang disediakan oleh Ki Demang. Rara Wulan yang belum lama mengenal Kanti itu merasa berat juga untuk meninggalkannya. Apalagi karena Kanti untuk beberapa lama berpegangan tangannya dan seolah-olah mau melepaskannya. Rara Wulan bagi Kanti adalah seseorang yang telah menyelamatkannya. Apalagi Rara Wulan itu masih sebaya dengan Kanti sendiri. Dalam keterlanjurannya, Kanti sempat juga membayangkan, seandainya ia dapat menjadi seorang gadis seperti Rara Wulan yang mampu melindungi dirinya sendiri. Tetapi setiap kali Kanti itu telah terlempar kembali ke dunianya. Ia tidak dapat lari dari kenyataan bahwa ia memang sudah mengandung. Namun akhirnya Kanti memang harus melepaskan Rara Wulan kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Namun Rara Wulan yang matanya juga menjadi basah itu berkata, Aku akan sering berkunjung kemari, Kanti. Benar Rara? Jangan berbohong, desis Kanti yang menangis. Tentu, jawab Rara Wulan. Tanah Perdikan Menoreh tidak terlalu jauh dari Kademangan ini. Kanti hanya dapat mengangguk-angguk. Ia memang harus melepaskan Rara Wulan meninggalkan rumahnya. Orang-orang Tanah Perdikan Menoreh itu pun kemudian menyusuri jalan kembali. Malam rasa-rasanya menjadi sangat gelap, meskipun di langit nampak bintang gemintang yang bergayutan. Swandaru yang ternyata memang agak timpang karena kakinya yang sakit, sambil tertawa berkata kepada Sais Pedati itu. Heh, beristirahatlah. Biarlah aku yang mengendalikannya. Sejak kanak-kanak aku sudah belajar mengendalikan lembu-lembu penarik pedati. Itulah sebabnya aku membawa cambuk kemana-mana. Sais Pedati itu pun tidak berkeberatan. Bahkan ia pun telah meloncat turun dan membiarkan Swandaru naik serta memegang kendali pedati itu. Sekar Mirah dan Pandan Wangi tertawa serentak. Bahkan Sekar Mirah itu pun berkata, Berbaringlah anak manis. Biarlah dicarikan selimut untuk menahan dingin. Swandaru sendiri tertawa. Tetapi ia tetap saja duduk di belakang sepasang lembu yang menarik pedati itu. Bahkan Ki Jayaraga pun telah ikut tertawa pula, betapapun dadanya masih terasa nyeri.
Dalam pada itu, sepeninggal orang-orang yang kembali ke tanah perdikan menoreh, maka Ki Demang dan para bebahu Kademangan Kleringan telah mengambil alih persoalan yang menyangkut persoalan Kanti. Kepada beberapa orang bebahu dan anak-anak muda yang menyertainya, maka Ki Demang telah memerintahkan membawa Ki Suratapa dan Ki Suradipa ke Kademangan. Awasi dan jaga mereka dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, dan lebih dari itu, mungkin orang-orang upahannya akan berusaha membebaskannya. Baiklah Ki Demang, jawab Ki Jagabaya yang menyertai Ki Demang ke rumah Ki Suracala itu. Sementara itu, tabib yang paling baik di Kademangan Kleringan itu pun masih saja sibuk, dibantu oleh beberapa orang yang juga memiliki kemampuan pengobatan. Dalam pada itu, Ki Ureksadana dan kedua orang saudara seperguruannya telah ditempatkan di sebuah bilik yang agak luas di gandok sebelah kanan. Ternyata dalam keadaan yang gawat itu, Ki Ureksadana sempat membuat penilaian tentang dirinya sendiri serta tindakannya, yang diambil untuk menjaga perasaan anak gadisnya yang terluka karena suaminya telah berhubungan dengan perempuan lain, yang justru saudara misan suaminya itu sendiri. Pertemuannya dengan Ki Jayaraga, serta sikap orang-orang tanah perdikan menoreh yang mampu menahan diri itu, telah mengguncang perasaannya. Jayaraga benar, berkata Ki Ureksadana di dalam hatinya. Aku tidak dapat mempergunakan kekuatan Aji Lebur Seketi dengan semena-mena. Ternyata aku tidak mampu mengatasi kemampuan ilmu Jayaraga. Kesadaran yang datang itu telah membuat Ki Ureksadana menilai kembali dirinya sendiri. Ketika ia sempat memperhatikan kedua saudara seperguruannya yang terluka sangat parah, membuatnya semakin menyesal. Ia telah menyeret kedua orang itu ke dalam suatu bencana. Mungkin kedua orang itu tidak mampu untuk menerima kenyataan akan kekalahannya itu, sehingga mereka justru mendendam. Aku harus berbicara kepada mereka, bahwa memang akulah yang harus bertanggung jawab, berkata Ki Ureksadana kepada diri sendiri. Sementara itu, menjelang fajar, iring-iringan orang tanah perdikan menoreh itu telah sampai ke padukuhan induk. Anak-anak muda yang meronda di padukuhan-padukuhan yang dilewati menjadi heran melihat iring-iringan yang berjalan di dini hari itu. Beberapa orang bahkan telah bertanya kepada mereka. Namun setiap kali Gelagah Putihlah yang menjawab. Sekali-kali kami ingin meronda memutari tanah perdikan ini. Seorang anak muda yang sempat bertanya saat iring-iringan itu berangkat, justru bertanya pula. Apakah tidak ada persoalan lagi tentang perkemahan yang ditinggal para penghuninya itu? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya. Tidak. Tidak ada persoalan lagi. Anak-anak muda itu tidak bertanya lagi. Juga tidak tentang pedati yang ikut serta dalam iring-iringan itu. Di sisa malam itu, Ki Argajaya dan Prastawa langsung pulang ke rumah mereka, sementara yang lain akan singgah di rumah Agung Sedayu. Baru esok pagi mereka akan bertemu di rumah Ki Gede untuk memberikan laporan tentang persoalan yang mereka hadapi di Kademangan Kleringan. Kami akan pulang ke rumah Ki Gede esok pagi saja, berkata Swandaru kepada Ki Argajaya. Malam ini aku akan beristirahat di rumah Kakang Agung Sedayu. Baiklah. Besok, saat matahari sepenggalah, kita bertemu di rumah Ki Gede, berkata Argajaya. Demikianlah, menjelang fajar, orang-orang yang datang dari Kleringan itu telah beristirahat di rumah Agung Sedayu. Di pendapa, di bawah cahaya lampu minyak, Swandaru mengerutkan dahinya melihat luka bakar di lengan Gelagah Putih. Melihat luka itu sama dengan luka di tubuhnya. Apakah lawan anak itu juga saudara seperguruan Ki Ureksadana? Pertanyaan itu timbul di hati Swandaru. Ia pun berkata pula di dalam hatinya. Tetapi apakah mungkin anak itu mampu melawan saudara seperguruan Ki Ureksadana? Tetapi Swandaru merasa ragu untuk bertanya. Dalam pada itu, Ki Jayaraga yang kemudian berbaring di pembaringannya sempat memberikan beberapa petunjuk untuk mengobati luka bakar di tubuh Swandaru. Agung Sedayu yang juga memiliki pengetahuan obat-obatan segera mengerti pesan itu. Aku akan mencobanya, Ki Jayaraga. Mudah-mudahan luka Adi Swandaru segera sembuh, desis Agung Sedayu. Setelah masing-masing membersihkan diri dan berganti pakaian, maka mereka pun tidak pergi ke pembaringan, tetapi mereka duduk-duduk di ruang dalam. Sekar Mirah dan Rarawulan telah menyiapkan minuman hangat bagi mereka. Sementara itu, Agung Sedayu pun telah sempat pula mengobati luka Swandaru sebagaimana dipesankan oleh Ki Jayaraga. Nyeri dan pedih pada luka-luka di tubuh Swandaru itu memang terasa berkurang setelah luka itu diolesi dengan obat yang telah dicairkan dengan air hangat.
Untunglah, bahwa Ki Jayaraga mampu mengimbangi kemampuan Ki Reksadana, berkata Swandaru kemudian. Lalu katanya pula. Sebenarnya aku memang agak mencemaskannya. Tetapi aku merasa segan untuk mengambil alih, karena agaknya Ki Reksadana dan Ki Jayaraga sudah saling mengenal sebelumnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ki Jayaraga memang seorang yang berilmu sangat tinggi. Pandan Wangilah yang menyahut. Tetapi sesaat sebelum pertempuran berakhir, aku sudah mencemaskannya, sahut Swandaru. Lalu katanya. Beruntung pulalah Kakang Agung Sedayu yang mendapat lawan meskipun jumlahnya banyak, tetapi tidak lebih dari orang-orang upahan yang tidak tahu diri. Ketika aku mendengar ledakan cambuk Kakang Agung Sedayu mula-mula, aku terkejut dan menjadi cemas. Namun ternyata Kakang Agung Sedayu sekedar bermain-main. Ledakan berikutnya telah menunjukkan bahwa kemampuan Kakang Agung Sedayu telah memanjat lebih tinggi. Tetapi dalam pertempuran yang berada pada tataran yang lebih tinggi, Kakang Agung Sedayu masih juga terluka parah, sebagaimana terjadi beberapa waktu yang lalu. Gelagah Putih mulai menjadi gelisah. Meskipun ia sudah sering mendengar pendapat Swandaru seperti yang diucapkannya itu, namun telinganya masih juga terasa gatal. Namun Pandan Wangilah yang kemudian berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Apapun yang terjadi, aku merasa kasihan terhadap Kanti. Iya, sahut Sekar Mirah, yang nampaknya tanggap akan maksud Pandan Wangi. Mungkin hari ini ia masih terhibur oleh sikap beberapa orang yang melindunginya. Tetapi esok ia akan menjadi sendiri lagi. Mungkin tidak ada lagi orang yang menakut-nakutinya, namun ia tidak dapat menghindari tatapan mata orang-orang di sekitarnya. Dan ia pun akan terlempar lagi ke dalam kesendiriannya untuk mengatasi keadaannya. Mudah-mudahan tidak Mbokayu, sahut Rara Wulan. Harus ada orang yang bersedia membantu mengangkat bebannya. Ia sudah cukup menderita. Apalagi sikap Wiradadi yang sangat menyakitkan itu, bahkan dibantu oleh Ki Suratapa dan Ki Suradipa. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menyahut. Ya. Ia sudah cukup menderita. Rara Wulanlah yang kemudian berkata. Rasa-rasanya aku ingin menjenguknya. Memang ada baiknya kita menjenguk Kanti, Rara, sahut Sekar Mirah. 2 atau 3 hari lagi, kita pergi ke Kademangan Kleringan. Tetapi kita masih harus tetap berhati-hati, berkata Pandan Wangi. Orang-orang upahan yang terlepas dari medan pada waktu itu, mungkin saja masih akan tetap mendendam. Bahkan mungkin pula saudara-saudara seperguruan Ki Reksadana. Dapat saja mereka masih belum tahu perkembangan jiwa Ki Reksadana, atau bahkan mereka tidak sependapat dengan Ki Reksadana, sehingga mereka akan mengambil langkah sendiri tanpa menghiraukan sikap Ki Reksadana, karena mereka merasa dijerumuskan ke dalam satu keadaan yang sangat menyakitkan hati. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, kita tentu tidak akan pergi sendiri. Demikianlah. Mereka masih saja berbincang-bincang sampai matahari memancarkan berkas-berkas sinarnya menembus dedaunan di halaman. Semalam suntuk mereka tidak tidur. Karena itu, maka mereka memang merasa letih. Ketika matahari naik semakin tinggi, maka Sekar Mirah, Rara Wulan dan Pandan Wangi telah menyiapkan makan pagi mereka. Sementara Swandaru telah membersihkan lagi dan mengobati luka-luka bakarnya, dibantu oleh Agung Sedayu. Di tempat lain, Gelagah Putih juga sedang sibuk mengobati luka bakarnya. Sampai bersungut-sungut pembantu rumah itu membantu Gelagah Putih mengoleskan obat di lukanya. Kau terlalu banyak berkelahi, berkata anak itu. Aku tidak pernah berkelahi, jawab Gelagah Putih. Yang aku lakukan adalah membela diri, atau membantu orang yang mengalami kesulitan karena perbuatan orang lain yang menyinggung rasa keadilanku. Apapun alasannya, kau telah berkelahi dan terluka, berkata anak itu. Yang penting justru alasannya kenapa perkelahian itu terjadi, jawab Gelagah Putih. Anak itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian tangannya telah bergerak lagi mengoleskan obat yang sudah dicairkan pada luka-luka bakar di tubuh Gelagah Putih. Namun kemudian, setelah Gelagah Putih selesai mengobati luka-lukanya, maka ia pun telah membersihkan ikat pinggangnya yang ternyata ternoda oleh percikan darah lawannya. Dalam pertempuran yang terjadi di halaman rumah Ki Suracala, Gelagah Putih memang telah mempergunakan ikat pinggangnya untuk menghentikan perlawanan saudara seperguruan Ki Reksadana.
Ternyata tanpa mempergunakan kemampuan puncaknya, Gelagah Putih mampu mengatasi permainan api saudara seperguruan Ki Reksadana. Ketika matahari naik semakin tinggi, maka Agung Sedayu dan Swandaru suami istri telah siap untuk pergi menghadap Ki Gede. Mereka akan bertemu dengan Ki Argajaya dan Prastawa di rumah Ki Gede itu, untuk bersama-sama melaporkan kunjungan mereka ke Kademangan Kleringan. Namun Agung Sedayu telah minta agar Gelagah Putih dan Rara Wulan tinggal di rumah untuk menemani Ki Jayaraga yang terluka lagi, dan wacana yang sudah menjadi semakin baik. Demikianlah, seperti direncanakan maka menjelang matahari sepenggalah, Agung Sedayu dan Swandaru suami istri telah berangkat ke rumah Ki Gede. Ketika mereka sampai di rumah Ki Gede, maka ternyata Ki Gede sudah duduk di pendapa bersama Ki Argajaya dan Prastawa. Dalam pada itu, wacana yang tinggal di rumah Agung Sedayu sudah dapat berjalan-jalan di halaman. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka wacana itu pun duduk di serambi ditemani oleh Gelagah Putih, yang masih saja merasa letih setelah semalaman tidak tidur sama sekali, dan bahkan telah bertempur melawan saudara seperguruan Ki Reksadana. Selama mereka berbincang tentang berbagai macam hal, maka akhirnya wacana bertanya, apa yang telah terjadi di Kademangan Kleringan. Gelagah Putih yang menganggap bahwa persoalannya telah selesai, telah menceritakan segala persoalan yang menyangkut Prastawa yang namanya telah dicemarkan. Sementara itu, Kanti menjadi semakin menderita karena persoalan yang menyangkut dirinya, telah menjadi persoalan yang justru membengkak menyangkut nama orang yang tidak bersalah sama sekali. Kenapa justru Prastawa yang dilibatkan dalam persoalan itu, bertanya wacana. Prastawa memang sudah saling mengenal dengan Kanti. Hubungan mereka cukup akrab, sebagaimana hubungan Ki Argajaya dengan Ki Suracala, ayah Kanti. Bahkan kedua orang tua itu pernah membicarakan kemungkinan untuk mempertemukan anak-anak mereka. Tetapi ternyata Prastawa telah mempunyai pilihan sendiri, sehingga niat itu tidak dapat diwujudkan. Sementara itu Kanti telah benar-benar terpikat oleh Prastawa. Wacana mendengarkan cerita Gelagah Putih itu dengan sungguh-sungguh. Sementara Gelagah Putih telah menceritakan pula hadirnya Wiradadi di saat hati Kanti menjadi kosong, setelah ia mengetahui bahwa Prastawa tidak mencintainya. Wiradadi telah memanfaatkan saat-saat hati Kanti terbanting hancur menghadapi kenyataan sikap Prastawa, desis Gelagah Putih. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Wacana menarik nafas panjang. Cerita tentang Kanti itu sangat menarik perhatiannya. Dengan nada berat wacana itu berkata, kasihan gadis itu. Ia harus menanggung luka hati yang berkepanjangan. Bahkan tanpa ada seseorang yang membantunya, maka ia akan merasa dirinya tidak berharga sepanjang hidupnya. Bukan hanya Kanti sendiri, desis Gelagah Putih. Anak yang akan lahir itu pun akan mengalami nasib yang buruk. Harus ada orang yang bersedia menolongnya, desis wacana. Maksudmu, bertanya Gelagah Putih. Harus ada orang yang menariknya dari pusaran kehinaan yang akan membelitnya seumur hidupnya, berkata wacana. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti maksud wacana. Tetapi tentu sulit untuk mendapatkan seseorang yang bersedia menolongnya dengan tuntas. Keduanya pun kemudian terdiam untuk sesaat. Wacana nampak merenungi dedaunan yang bergerak disentuh angin yang lembut. Sehelai-sehelai daun yang kuning terlepas dari pegangan tangkainya yang melemah. Dalam pada itu di rumah Ki Gede, Ki Argajaya telah melaporkan peristiwa yang terjadi di Kademangan Kleringan. Ki Argajaya pun telah memberitahukan bahwa segala sesuatunya telah diambil alih oleh Ki Demang. Namun sudah tentu dalam keadaan yang rumit, Ki Demang memerlukan kesediaan tanah perdikan Menoreh untuk membantunya. Keadaan yang rumit yang bagaimana yang kau maksudkan, bertanya Ki Gede. Jika orang-orang berilmu tinggi itu bergerak, jawab Ki Argajaya. Ki Gede mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia menjawab. Ya. Jika terjadi demikian, maka Kademangan Kleringan memang memerlukan bantuan. Tetapi sudah tentu bahwa kita akan membantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Demikianlah, bagaimanapun juga tanah perdikan Menoreh tidak dapat melepaskan persoalan itu sepenuhnya. Meskipun mula-mula tanah perdikan itu hanya terseret oleh fitnah orang yang tidak bertanggung jawab atas tingkah lakunya, namun persoalannya benar-benar telah menusuk menikam para pemimpin tanah perdikan Menoreh. Dengan demikian, maka Ki Gede masih berpesan agar mereka tetap bersiaga jika setiap saat Kademangan Kleringan memerlukan bantuan mereka.
Namun dalam pada itu, seperti juga pembicaraan antara Gelagah Putih dan Wacana, maka Ki Gede pun merasa kasihan kepada Kanti, yang telah menjadi korban dari kekecewaannya sendiri yang sangat mendalam karena sikap Prastawa, sehingga gadis itu telah terlempar ke dalam dunia yang tidak dikenalnya. Kanti kemudian telah terlepas dari pribadinya dan jatuh ke dalam mulut seekor buaya yang sangat rakus. Lewat tengah hari, maka Ki Argajaya pun telah minta diri, sementara Prastawa akan tetap berada di rumah Ki Gede. Ia sudah dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan tenang, berkata Ki Argajaya. Ketika kemudian Agung Sedayu dan Sekar Mirah juga minta diri, maka Ki Gede masih juga menahan mereka untuk makan siang lebih dahulu. Demikianlah, persoalan yang menyangkut Prastawa itu pada dasarnya sudah dapat dianggap selesai, sehingga Prastawa tidak lagi merasa selalu dibayangi oleh keinginan ayahnya. Prastawa telah merasa bebas untuk menentukan pilihannya sendiri atas seorang gadis yang akan menjadi sisihannya kelak. Jalan yang sudah dirintisnya agaknya sudah menjadi semakin datar. Meskipun demikian, Prastawa juga sulit untuk begitu saja melupakan Kanti, justru karena Prastawa merasa kasihan pula kepadanya. Prastawa memang merasa bersalah, bahwa ia telah mematahkan kuncup yang mulai bersemi di hati gadis itu. Tetapi keterbatasan sifat manusianya yang masih selalu memanjakan kepentingan diri sendiri tidak mampu dilawannya. Di perjalanan pulang, Agung Sedayu dan Sekar Mirah juga menyinggung hubungan antara Gelagah Putih dan Rara Wulan. Keduanya menyadari bahwa seandainya ada satu cara, maka lebih baik keduanya tidak tinggal di bawah satu atap. Mungkin untuk beberapa lama masih belum ada masalah. Tetapi jika ada satu saja orang yang mempertanyakannya, maka semua tetangga tentu akan mempertanyakan pula. Mereka pula yang akan mereka-reka jawabnya, sehingga persoalannya semakin lama akan menjadi semakin berkembang, berkata Sekar Mirah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, memang ada baiknya keduanya tidak berada di satu rumah. Tetapi kita memerlukan waktu untuk mencari jawabnya. Sekar Mirah mengangguk. Memang mereka tidak dapat memisahkan keduanya dengan serta-merta sebelum menemukan cara yang paling baik. Meskipun Agung Sedayu dan Sekar Mirah percaya bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan mampu menempatkan diri, tetapi kadang-kadang orang lain selalu merasa berhak untuk mencampurinya. Sementara itu, dalam hubungan di antara sesama, mereka tidak akan dapat menganggap bahwa sikap orang lain itu tidak perlu dihiraukan. Karena bagaimanapun juga mereka berada di satu lingkungan dengan orang lain itu dalam tatanan kehidupan. Agung Sedayu dan Sekar Mirah itu pun kemudian sepakat, meskipun tidak terlalu tergesa-gesa, tetapi mereka harus mencari jalan keluar agar Gelagah Putih dan Rara Wulan dapat tinggal di rumah yang terpisah. Bagi Prastawa, maka jalan yang terbentang di hadapannya memang terasa menjadi lapang. Bahkan Ki Argajaya telah minta kepadanya agar segala sesuatunya segera diselesaikan, karena Prastawa sudah sepantasnya untuk berumah tangga. Bukan hanya Ki Argajaya, tetapi Ki Gede dan bahkan Pandan Wangi yang masih berada di Tanah Perdikan menoreh menganjurkan agar Prastawa tidak menunda-nunda lagi niatnya. Bahkan Swandaru itu pun berkata kepadanya, "Mumpung aku masih tinggal beberapa hari di sini. Jika kau perlukan, aku dan Bokayumu Pandan Wangi akan bersedia menjadi utusan. Tentu saja dalam suasana yang berbeda dari saat kami pergi ke rumah Ki Suracala." Prastawa tersenyum sambil menunduk. Tetapi ia menjawab, "Pada saatnya aku akan mohon Kakang Swandaru berdua untuk pergi melamar. Jangan menunggu aku kembali ke Sangkal Putung, supaya aku tidak usah hilir mudik," jawab Swandaru. Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Kami memerlukan persiapan, Kakang." Swandaru tertawa. Katanya, "Apa yang harus dipersiapkan? Umurmu sudah cukup. Barangkali gadis itu juga sudah dewasa. Landasan hidup berumah tangga sudah cukup pula. Kedudukan, kau sudah punya. Apalagi?" Prastawa mengangguk-angguk. Dengan ragu ia berdesis, "Kami harus membuat persiapan jiwani. Perkawinan bukan saja loncatan dalam bentuk lahiriah dari kehidupan seorang anak muda dan seorang gadis yang kemudian menjadi suami istri. Tetapi, menurut Paman Argapati, perkawinan memerlukan kesiapan jiwani yang matang sehingga akan ada keselarasan hidup." Swandaru dan Pandan Wangi tertawa. Dengan nada tinggi Pandan Wangi berkata, "Kau sudah pintar Prastawa." "Sudah aku katakan, menurut Ki Gede." Ki Gede juga tertawa.
katanya. Benar. Aku pernah mengatakannya. Aku harap bahwa kau sekarang telah matang sebagaimana aku maksudkan. Juga bakal istrimu. Bukankah kau sudah saling mengenal untuk waktu yang lama? Iya, Paman, jawab Prastawa. Tetapi kami harus berbicara lebih jauh. Selama ini aku masih saja dibayangi oleh kemauan ayah yang agak lain dari kemauanku. Tetapi bukankah sekarang sudah tidak lagi, bertanya Swandaru. Tetapi kepastian itu baru saja aku dapatkan, Kakang. Meskipun demikian, aku akan mencobanya. Jika kesempatan itu terbuka, maka aku akan memberitahukan kepada Kakang dan Paman. Tetapi kau tidak perlu tergesa-gesa, Prastawa. Bertindaklah sewajarnya saja, agar justru tidak menimbulkan persoalan, berkata Ki Gede. Ya Paman. Mudah-mudahan setelah persoalan di Keleringan itu selesai, maka segalanya akan dapat berjalan dengan rancak. Namun dorongan-dorongan itu telah mendesak agar Prastawa segera melangkah lebih jauh. Memang sudah waktunya bagi keluarga Prastawa untuk datang melamar gadis itu. Gadis yang justru termasuk penghuni tanah perdikan Menoreh, meskipun terhitung masih belum terlalu lama. Baru beberapa tahun gadis itu bersama keluarganya pindah dari Mangir. Tetapi kakek dan nenek gadis itu memang berasal dan tinggal di tanah perdikan Menoreh. Karena kakek dan neneknya sudah menjadi tua, sedangkan tidak ada anak yang lain kecuali orang tua gadis itu, maka keluarga gadis itu diminta untuk pindah ke tanah perdikan Menoreh. Sawah dan pategalan yang terhitung luas memang harus ada yang mengurusnya. Tetapi hubungan Prastawa dengan gadis yang terhitung pendatang itu telah mengecewakan beberapa orang gadis tanah perdikan yang lain. Seperti Kanti, maka ada beberapa orang gadis yang merasa kehilangan. Bahkan seorang di antaranya, yang merasa bahwa ia mempunyai harapan seperti juga Kanti, menjadi sakit karenanya. Tetapi gadis itu mampu mengatasi gejolak perasaannya, sehingga ia tidak terjerumus dalam kesulitan sebagaimana Kanti. Prastawa memang seorang anak muda yang banyak mendapat perhatian dari gadis-gadis. Mungkin karena wujudnya, tetapi mungkin juga karena sikap dan kedudukannya, atau karena ia adalah kemenakan Ki Gede Menoreh. Karena desakan-desakan itulah, maka di hari berikutnya Prastawa telah pergi menemui gadis itu. Seorang gadis yang sedang tumbuh dewasa. Gadis yang memang cantik sebagaimana Kanti. Tetapi gadis dari Mangir itu nampak lebih ceria. Ia memandang langit dengan senyum di bibirnya. Ketika langit menjadi kelabu dan senja turun, maka warna-warna ungu di bibir Mega membuatnya tersenyum pula. Demikian juga jika malam yang gelap turun. Bintang-bintang di langit atau kunang-kunang di sawah telah membuatnya tersenyum juga. Hatinya yang gembira membuat hidupnya menjadi tegar. Senyum yang tidak pernah lepas dari bibirnya itulah yang telah mendesak Prastawa lebih dekat dengan gadis itu daripada Kanti. Meskipun Prastawa sama sekali tidak berniat untuk menyakiti hati Kanti, namun akhirnya demikianlah yang terjadi. Berkuda Prastawa menyusuri jalan-jalan padukuhan menuju ke regol rumah gadis itu. Sudah berpuluh kali ia datang ke rumah itu. Ia selalu disambut dengan senyum ceria oleh Anggreni, gadis yang telah memikat hati Prastawa itu. Bahkan kedua orang tua gadis itu pun selalu menyambutnya dengan ramah. Nampaknya kedua orang tua Anggreni memang tidak berkeberatan sama sekali atas hubungan anaknya dengan Prastawa. Di muka pintu regol yang sedikit terbuka Prastawa menghentikan kudanya, kemudian ia pun turun. Sejenak Prastawa termangu-mangu, namun kemudian ia pun menuntun kudanya memasuki halaman rumah yang tidak terlalu luas, namun nampak bersih dan terawat dengan baik. Seperti biasanya Prastawa mengikat kudanya pada patok yang tersedia di sebelah pendapa. Kemudian melangkah ke pintu seketheng. Tetapi sebelum Prastawa mengetuk pintu, ia mendengar pintu peringgitan terbuka. Seorang gadis muncul dari pintu peringgitan. Ketika Prastawa berpaling, dilihatnya seleret senyum di bibir Anggreni. "Marilah Kakang. Naiklah." Anggreni mempersilahkan. Prastawa mengerutkan keningnya. Anggreni memang tersenyum seperti biasanya. Tetapi nampak sesuatu yang lain dari biasanya. Mata Anggreni tidak bersinar seperti yang biasa dilihatnya. Tetapi Prastawa tidak tergesa-gesa bertanya. Ia pun kemudian naik ke pendapa dan segera duduk di peringgitan. "Dari mana saja kau Kakang?" bertanya Anggreni. "Dari rumah Paman Argapati, Anggreni," jawab Prastawa yang beringsut setapak. Namun Prastawa semakin menangkap satu suasana yang lain pada gadis itu.
Untuk menghilangkan kesan itu, maka Prastawa pun bertanya. Apakah ayah dan ibumu ada di rumah? Anggreni mengangguk sambil menjawab. Ya. Keduanya ada di dalam. Apakah Kakang akan menemui ayah? Tidak, jawab Prastawa. Aku hanya merasakan suasana yang lengang di rumah ini. Ibu baru masak. Ayah baru saja pulang dari sawah, membuka pematang, menaikkan air untuk mengairi padi yang baru mulai tumbuh. Apakah tidak ada orang lain yang melakukannya, sehingga ayahmu sendiri yang membuka pematang? Bertanya Prastawa. Bukankah biasanya juga ayah sendiri yang pergi ke sawah? Hanya untuk pekerjaan yang terlalu berat, ayah minta orang lain membantunya. Itu pun ayah juga ikut mengerjakannya, jawab Anggreni sambil mengerutkan dahinya. Prastawa mengangguk-angguk. Ia masih bertanya tentang sawah yang baru saja ditanami. Prastawa tahu bahwa sawah kakek Anggreni memang terhitung luas. Demikian juga pategalannya. Dan sawah yang luas itu kemudian telah diserahkan kepada orang tua Anggreni, setelah kakek dan neneknya merasa tidak mampu lagi mengurusnya, sementara ayah Anggreni adalah anak tunggal dari kakek dan neneknya itu. Tetapi perbedaan sikap Anggreni justru semakin terasa. Biasanya Anggreni menjawab pertanyaan-pertanyaan Prastawa dengan cerita yang panjang, diselingi suara tertawanya yang tertahan. Tetapi senyumnya memang tidak pernah pudar dari bibirnya. Tetapi saat itu, meskipun Anggreni masih juga tersenyum, namun senyumnya tidak merekah seperti biasanya. Tetapi Prastawa masih belum menanyakan sebabnya. Prastawa masih berusaha untuk meyakinkan, apakah tanggapannya atas sikap Anggreni itu benar. Namun nampaknya Anggreni sendiri tidak dapat menahan diri terlalu lama. Sebenarnya lah memang ada sesuatu yang menggelitik perasaannya. Dengan sedikit ragu, Anggreni itu pun bertanya. Kakang, dalam beberapa hari ini Kakang tidak datang kemari? Prastawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Iya, Anggreni. Tugasku agak banyak. Kakang Suandaru dan Bokayu Pandanwangi dari Sangkal Putung datang pula mengunjungi Paman Argapati, sehingga aku harus ikut menemuinya dan menemani mereka dalam beberapa hal. Anggreni mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia pun bertanya. Apakah Kakang sibuk hanya karena ada tamu dari Sangkal Putung? Prastawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah maksudmu Anggreni? Kakang. Aku mendengar kicau burung di semilirnya angin dari barat. Kakimu terantuk ketika kau berjalan-jalan ke seberang pegunungan. Jantung Prastawa berdesir. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Aku tidak tahu maksudmu, Anggreni. Katakan dengan jelas, apa yang sebenarnya kau maksudkan? Kakang. Aku mendengar cerita hubunganmu dengan seorang gadis keleringan yang bernama Kanti, berkata Anggreni kemudian. Jantung Prastawa terasa berdenyut semakin cepat. Namun Prastawa masih berusaha menguasai perasaannya. Bahkan kemudian ia pun bertanya. Apa yang kau dengar tentang gadis yang bernama Kanti itu? Siapa pula yang telah menyampaikan kabar itu kepadamu? Kakang, jika hal ini aku sampaikan kepadamu, karena aku ingin mendengar langsung dari Kakang. Aku sadar bahwa aku tidak boleh mempercayai setiap kabar yang aku dengar, sebelum aku mendapat penjelasan serta keterangan yang lebih pasti, berkata Anggreni. Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Ternyata persoalan yang terjadi di keleringan itu sudah sampai ke telinga Anggreni. Untunglah bahwa Anggreni cukup dewasa menanggapi berita itu. Meskipun nampak kegelisahan membayang di wajahnya, tetapi gadis itu masih sempat mengendalikan perasaannya dengan penalarannya. Dengan nada rendah Prastawa kemudian bertanya. Apa yang telah kau dengar tentang gadis keleringan itu Anggreni? Aku ingin mengetahui sejauh mana berita itu menjalar dari mulut ke mulut. Apakah kau ingat, kapan kau mendengar berita itu, dan barangkali dari siapa? Aku sudah mendengar berita ini 4 hari yang lalu. Tetapi sejak berita ini aku dengar, kau baru hari ini datang Kakang. Karena itu, aku tidak segera dapat menyampaikannya kepadamu. Prastawa mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya. Dari siapa kau mendengarnya? Dari ibu, jawab Anggreni. Prastawa benar-benar terkejut. Di luar sadarnya ia mengulangi. Dari ibu? Tetapi tentu ada orang yang menyampaikannya kepada ibumu? Anggreni mengangguk. Katanya. Ya.
Memang ada orang yang menyampaikannya kepada ibu. Nah, aku sekarang ingin mendengarnya. Seorang perempuan yang tidak ibu kenal menjumpainya di pasar. Seakan-akan dengan tidak sengaja perempuan itu bercerita, bahwa kemenakan Ki Gede Menoreh telah menodai seorang gadis Kleringan. Namun persoalannya menjadi berkepanjangan karena kemenakan Ki Gede tidak mau bertanggung jawab. Prastawa mengangguk-angguk. Betapapun jantungnya bergejolak, tetapi ia berusaha untuk menguasai perasaannya. Anggreni, jika demikian, aku perlu berbicara dengan ibu, dan barangkali juga ayahmu. Aku ingin menjelaskan persoalan ini agar tidak terjadi salah paham, berkata Prastawa kemudian. Anggreni menarik nafas panjang. Namun ia sependapat, bahwa karena persoalan ini didengarnya dari ibunya, maka ibunya tentu juga perlu mendengar penjelasan Prastawa, karena bagaimanapun juga ayah dan ibunya sudah mengetahui hubungannya dengan kemenakan Ki Gede Menoreh itu. Karena itu, maka Anggreni itu pun kemudian berkata, "Baiklah, Kakang. Aku akan memanggil ayah dan ibu." Prastawa menjadi berdebar-debar. Ia berharap bahwa penjelasannya dapat meyakinkan kedua orang tua Anggreni. Jika tidak, maka persoalannya akan dapat menjadi gawat. Beberapa saat kemudian, ayah dan ibu Anggreni memang keluar dari pintu peringgitan. Namun wajah mereka memang tidak secerah hari-hari sebelumnya. Dengan demikian, maka Prastawa sudah menduga bahwa mereka tentu mendengar cerita yang buram dari Kleringan dalam hubungannya dengan Kanti. Demikian ayah Anggreni itu duduk, maka ia pun langsung berkata, "Kami memang memerlukan penjelasan, Ger." Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baik Paman. Aku memang ingin memberikan penjelasan. Anggreni telah memberitahukan kepadaku, bahwa Paman dan Bibi telah mendengar cerita dari Kademangan Kleringan tentang hubunganku dengan seorang gadis Kleringan yang bernama Kanti." "Ya. Bibimu sendiri telah mendengarnya. Seorang yang sedang berbelanja tanpa disengaja telah bercerita tentang tetangganya yang mempunyai seorang anak gadis yang bernama Kanti. Gadis itu mengandung karena hubungannya dengan Angger Prastawa. Tetapi Angger Prastawa tidak mau bertanggung jawab, karena Angger Prastawa sudah menentukan pilihannya. Seorang gadis tanah perdikan Menoreh." Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Paman, aku ingin menjelaskan tentang hal ini. Persoalan ini sudah diselesaikan 3 hari yang lalu. Sehari setelah Bibi mendengar cerita itu dari seorang yang seakan-akan tidak sengaja itu." "Maksud Angger? Bagaimana bentuk penyelesaian itu?" "Maaf Ngger. Kami ingin mengetahuinya, karena Angger mempunyai hubungan dengan anakku. Apakah penyelesaian itu berarti bahwa Angger harus menikahinya, atau dengan syarat telah meninggalkan gadis itu menjadi layu dan runtuh sendiri dari tangkainya, atau Angger telah menemukan seseorang yang bersedia menikahinya dengan imbalan tertentu?" "Tidak, Paman. Karena sebenarnya aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan kehamilan gadis itu." Angger adalah kemanakan seseorang pemimpin yang disegani bukan saja di tanah perdikan ini, tetapi juga di lingkungan sekitarnya. Apakah Ki Gede yang mengambil keputusan bahwa Angger tidak bersalah, kemudian keputusan Ki Gede itu menjadi sah dan berlaku tanpa dapat diganggu-gugat?" Prastawa memang tersinggung. Tetapi ia berhadapan dengan ayah Anggreni. Karena itu, maka ia harus menahan dirinya. Dengan dada yang terasa mulai pepat, Prastawa bertanya, "Apakah Paman dan Bibi mempercayai cerita orang yang seolah-olah tidak sengaja itu?" "Kenapa seolah-olah?" bertanya Ibu Anggreni. "Justru karena orang itu tahu bahwa ia berbicara dengan Bibi." Dengan Ibu Anggreni. Dahi Ibu Anggreni itu berkerut. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kenapa jika ia mengetahui bahwa ia berbicara dengan aku, dengan Ibu Anggreni?" Dengan demikian orang itu yakin, bahwa akan terjadi persoalan di sini, di rumah ini. Orang itu tentu berharap bahwa keluarga Anggreni akan terpengaruh. "Apakah keuntungan orang itu?" bertanya Ibu Anggreni. "Jika orang itu sengaja dikirim dari Kleringan, maka tujuannya tentu jelas," jawab Prastawa. Ibu Anggreni menarik nafas dalam-dalam. Namun ayah Anggreni lah yang bertanya, "Jadi kau menduga bahwa orang itu dikirim oleh keluarga gadis yang dikatakan hamil itu?" "Menurut penalarannya memang demikian. Tetapi ternyata tidak. Gadis itu sendiri serta orang tuanya tidak pernah berniat memfitnah aku. Tetapi justru orang lain," jawab Prastawa.
Kedua orang tua Anggreni itu pun nampak menjadi bingung. Demikian pula Anggreni sendiri. Namun dalam pada itu, maka Prastawa pun segera menceritakan apa yang telah terjadi di Kleringan. Justru sehari setelah berita fitnah itu sampai ke telinga keluarga Anggreni. Dengan demikian maka fitnah yang direncanakan dengan baik itu telah melengkapi fitnah dan ancaman Ki Suratapa dan Ki Suradipa. Jadi Angger benar-benar tidak ada sangkut pautnya dengan kehamilan gadis itu? Prastawa menggeleng. Katanya, jika masih ada keraguan-raguan, maka biarlah aku mempertemukan Anggreni dan Kanti, atau ayah dan ibunya. Tidak Kakang. Anggreni dengan serta-merta menyahut. Jika aku bersedia melakukannya, maka aku telah menambah derita yang sedang dialaminya. Aku akan menambah luka yang menganga di hatinya. Gadis itu sudah cukup menderita. Prastawa tidak segera menyahut. Di luar sadarnya, ia membayangkan kembali penderitaan yang dialami oleh Kanti yang telah salah melangkah. Tetapi Prastawa itu tidak dapat menolongnya jika ia tidak bersedia mengorbankan dirinya sendiri, serta mengorbankan pula perasaan Anggreni yang mungkin akan dapat terjerumus seperti Kanti itu pula. Sesaat suasana menjadi hening. Ayah, ibu, serta Anggreni sendiri tengah merenungi peristiwa yang terjadi di Kademangan Kleringan. Agaknya keluarga Ki Suratapa dan Ki Suradipa itu telah menempuh segala cara untuk menjebak Prastawa. Dalam keheningan itu, kemudian terdengar suara ayah Anggreni dengan nada berat. Aku minta maaf Ngger, bahwa aku sudah berprasangka buruk. Tidak hanya paman dan bibi yang sudah berprasangka buruk terhadapku, jawab Prastawa. Bahkan ayah dan keluargaku sendiri pun telah berprasangka buruk. Bahkan ayah hampir saja menjatuhkan hukuman atasku karena fitnah itu. Untunglah bahwa Kanti sendiri bersikap jujur. Jika Kanti ikut memfitnahku, maka habislah kesempatanku untuk mengharapkan satu masa depan yang cerah. Ayah dan ibu Anggreni itu mengangguk-angguk, sementara Anggreni justru merenung. Nah, sudahlah Ngger, berkata ayah Anggreni kemudian. Sekali lagi aku minta maaf. Kami sekeluarga hampir saja termakan oleh fitnah itu. Kita akan melupakannya paman. Aku pun berusaha untuk melupakan pengalaman pahit itu, jawab Prastawa. Dengan demikian, maka ayah dan ibu Anggreni itu pun mempersilahkan Prastawa untuk duduk bersama Anggreni. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku, Angger, berkata ayah Anggreni itu. Sepeninggal ayah dan ibunya, maka Anggreni itu pun berdesis. Kasihan gadis itu Kakang. Ya. Tetapi aku tidak dapat berbuat sesuatu, jawab Prastawa dengan dahi yang berkerut. Aku merasa ikut bersalah, berkata Anggreni kemudian. Kenapa kau merasa ikut bersalah, bertanya Prastawa. Aku merasa seakan-akan aku telah merampasmu dari gadis itu, jawab Anggreni. Kau boleh saja merasa seakan-akan telah melakukannya. Karena seakan-akan adalah tidak mengandung arti satu kenyataan, sahut Prastawa. Anggreni itu menarik nafas dalam-dalam. Ia juga pernah mendengar tentang seorang gadis yang jatuh sakit ketika ia menyadari bahwa Prastawa tidak mencintainya. Yang lain menjadi gadis perenung untuk beberapa lama. Namun Kanti benar-benar menjadi berputus asa. Tetapi keputusasaannya itu telah menyeretnya ke dalam kesulitan yang lebih parah. Tetapi apakah sudah sewajarnya kita menyalahkan diri sendiri? Jika demikian, setiap langkah kita telah membuat kesalahan. Dengan demikian maka kita akan merasa hidup di dalam pengapnya bayangan kesalahan-kesalahan itu, sehingga kita akan tenggelam tanpa dapat bangkit lagi, berkata Prastawa kemudian. Anggreni mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti sikap Prastawa itu. Sehingga dengan demikian, maka ia tidak akan selalu dibayangi oleh perasaan takut salah untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, maka segalanya menjadi jelas bagi Anggreni. Prastawa memang bukan orang yang terlibat langsung dalam persoalan gadis Kleringan itu. Namun karena pembicaraan itu, Prastawa yang ingin berbicara lebih jauh tentang hubungan mereka, terpaksa menunda niatnya. Suasananya agaknya kurang memungkinkan jika ia bertanya kepada Anggreni apakah orang tuanya atau utusannya dapat dalam waktu dekat datang untuk dengan resmi mengajukan lamaran, serta membicarakan hari-hari perkawinan mereka. Tetapi setelah penjelasan yang diberikan Prastawa itu, maka hubungan Anggreni dan Prastawa selanjutnya telah menjadi pulih kembali. Wajah Anggreni kembali selalu nampak ceria oleh senyum yang selalu menghiasi bibirnya. Namun dalam pada itu, keadaan Kanti justru sebaliknya.
Meskipun Ki Demang Keleringan telah berhasil menyelesaikan persoalan yang menyangkut keluarga Kanti, keluarga Ki Suratapa dan keluarga Ki Reksadana, apalagi karena Ki Reksadana nampaknya menyadari keterlanjuran mereka, namun keadaan Kanti sendiri masih belum terselesaikan. Ki Reksadana dan kedua orang saudara seperguruannya yang sudah menjadi sedikit membaik telah meninggalkan rumah Ki Suracala. Kedua saudara seperguruan Ki Reksadana pun ternyata dapat menahan diri, setelah Ki Reksadana memberikan penjelasan kepada mereka. Bahkan Ki Reksadana itu telah menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan persoalan Wiradadi. Namun bagaimanapun juga, masih tidak terlalu memuaskan bagi keluarga Ki Suracala. Apalagi ketika Kanti sendiri menyatakan bahwa ia tidak mau lagi berhubungan dengan Wiradadi, apapun yang akan terjadi atas dirinya. Dengan demikian, maka yang tinggal di Keleringan adalah keluarga Kanti yang disaput oleh keprihatinan. Sementara itu dari hari ke hari, perubahan yang terjadi atas tubuh Kanti pun menjadi semakin jelas. Keluarga Ki Suracala tidak akan lagi mampu menyembunyikan rahasia tentang anak gadisnya. Sementara Kanti sendiri sudah tidak pernah lagi keluar dari halaman rumahnya. Suasana yang suram itu berlangsung dari hari ke hari tanpa melihat secerah sinar pun yang akan dapat menerangi hari-hari yang datang kemudian. Namun ternyata bahwa Rara Wulan tidak mengingkari janjinya. Ia telah mengajak Gelagah Putih untuk melihat keadaan Kanti. Ketika hal itu disampaikan kepada Agung Sedayu, maka Agung Sedayu memang menjadi ragu-ragu. Jika masih ada dendam tersangkut di Kademangan Keleringan, maka keduanya akan dapat menemui kesulitan. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah menyampaikan hal itu kepada Ki Jayaraga, yang telah berangsur baik kembali. Jika Angger Rara Wulan dan Gelagah Putih bersedia menunggu 2-3 hari lagi, aku akan mengantarkan mereka, jawab Ki Jayaraga. Apakah Ki Jayaraga merasa sudah pulih kembali? Bertanya Agung Sedayu. 2-3 hari lagi, aku benar-benar telah pulih. Sejak kemarin aku sudah mulai berada di sanggar. Rasa-rasanya keadaanku sudah menjadi baik kembali. Bahkan rasa-rasanya segala sesuatunya sudah pulih seperti sedia kala. Syukurlah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi jika Ki Jayaraga masih ingin beristirahat, biarlah orang lain mengantarnya. Keadaan tentu sudah berubah. Dalam 2-3 hari lagi, aku benar-benar sudah baik, jawab Ki Jayaraga. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun telah minta kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk menunda kepergian mereka sampai 2 atau 3 hari lagi. Ketika Gelagah Putih menyampaikan hal itu kepada Rara Wulan, maka Rara Wulan itu pun berkata, rasa-rasanya aku sudah ingin meloncat sekarang juga. Tetapi ada baiknya kita mendengarkan petunjuk orang-orang tua, Rara. Kenapa kita harus menunggu Ki Jayaraga? Bukankah tidak akan ada gangguan di perjalanan? Bertanya Rara Wulan. Orang-orang tua biasanya terlalu berhati-hati. Tetapi jika kita tidak mau mendengarkan mereka, jika terjadi sesuatu maka kesalahan kita akan menjadi ganda. Rara Wulan tidak dapat memaksakan kehendaknya. Bagaimanapun juga ia memang harus menghormati pendapat Agung Sedayu. Karena itu maka katanya, kita menunda kepergian kita 3 hari. Tetapi tidak akan diperpanjang lagi. Rasa-rasanya aku ingin segera menemui Kanti. Apalagi aku sudah berjanji. Kanti akan dapat menganggap aku mengingkari janji itu. Yang 3 hari itu rasa-rasanya lama sekali bagi Rara Wulan. Sementara itu dalam waktu 3 hari, Ki Jayaraga meyakinkan dirinya, bahwa ia benar-benar telah menjadi pulih kembali, sehingga ia pun telah siap untuk pergi ke Kademangan Keleringan di keesokan harinya. Dalam pada itu, malam itu Prastawa telah berbicara dengan Swandaru dan Pandanwangi. Hari itu ia sudah berbicara dengan Anggreni, bahwa Anggreni sendiri sudah siap untuk menerima lamaran keluarga Prastawa. Bagaimana dengan kedua orang tuanya? Bertanya Swandaru. Anggreni akan menyampaikannya kepada ayah dan ibunya, bahwa dalam waktu dekat akan datang utusan dari ayah untuk menghadap ayah dan ibunya itu. Swandaru dan Pandanwangi mengangguk-angguk. Dengan senyum di bibirnya Swandaru berkata, jika demikian, aku akan menunda rencanaku untuk kembali ke Sangkal Putung. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang mendesak. Aku memang akan minta Kakang untuk bersabar, berkata Prastawa kemudian. Tetapi aku minta Paman segera mengambil keputusan, kapan aku harus pergi melamar. Jangan terlalu lama. Jika tiba-tiba ada tugas memanggil sehingga aku harus pulang, maka aku dan Bokayumu tentu juga merasa kecewa. Baiklah Kakang.
Aku akan berbicara dengan ayah nanti. Besok pagi aku akan menghadap Paman Argapati, dan sudah tentu aku minta Kakang dan Mbokayu ikut berbicara pula, jawab Prastawa. Kali ini kami akan benar-benar melamar, berkata Swandaru. Tentu saja dengan harapan tidak terjadi keributan seperti di Kleringan. Tentu tidak Kakang, jawab Prastawa. Segala pihak telah menyetujui. Agaknya juga tidak ada pihak lain yang akan dapat menjadi hambatan setelah persoalan di Kleringan itu diselesaikan, meskipun dengan cara yang tidak diharapkan. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya. Nah, segeralah minta keputusan Paman Argajaya. Bagi kami, semakin cepat tentu semakin baik. Di Rumah Agung Sedayu, wacana yang sudah menjadi semakin baik itu duduk di serambi. Udara memang agak panas di dalam. Gelagah Putih duduk menemaninya. Di serambi memang terasa angin bertiup perlahan menyapu kulit wajah kedua orang anak muda itu. Lampu minyak di pendapat tampak menggeliat mengguncang bayangan tiang-tiang yang berdiri tegak membeku. Dalam heningnya malam yang semakin dalam, Wacana bertanya. Apakah kau jadi akan pergi ke Kleringan? Ya, jawab Gelagah Putih. Mengantar Rara Wulan yang sudah berjanji untuk mengunjungi Kanti. Kapan? Bertanya Wacana. Sebenarnya kami sudah akan pergi. Tetapi Ki Jayaraga minta kami menunda sampai 3 hari. 3 hari sejak kapan? Bertanya Wacana kemudian. Sejak kemarin lusa. Jadi besok adalah hari penundaan yang terakhir. Dengan demikian, maka besok lusa kami akan pergi. Wacana menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Besok lusa keadaanku tentu sudah baik pula. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya. Maksudmu? Wacana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia berkata. Sebenarnya aku juga ingin berjalan-jalan agar keadaanku segera menjadi pulih kembali. Jika aku hanya berada di rumah atau di halaman ini saja, maka tenagaku akan lambat sekali dapat tumbuh kembali. Ya, aku sependapat. Tetapi tentu dari sedikit. Kau tidak dapat dengan serta-merta menempuh perjalanan ke Kleringan. Tetapi bukankah Kleringan tidak terlalu jauh? Jika kau tidak dalam keadaan seperti sekarang, tentu Kleringan dapat kau tempuh dalam beberapa saat saja. Kita hanya sedikit meloncat bukit. Tetapi kau harus mengingat keadaanmu. Wacana mengangguk-angguk. Katanya. Aku terlambat bangkit. Jika sejak beberapa hari yang lalu aku mulai berjalan-jalan setiap pagi dan sore, maka sekarang aku tentu sudah sehat kembali. Ki Jayaraga sudah mengalami luka di dalam sampai 2 kali. Sekarang Ki Jayaraga sudah sembuh pula. Keadaanmu berbeda dengan keadaan Ki Jayaraga, Wacana. Selebihnya, lukamu memang lebih parah dari luka Ki Jayaraga, yang memiliki dasar ketahanan tubuh yang luar biasa, yang agaknya sudah ditempa berpuluh tahun sejalan dengan umurnya. Wacana mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berkata selanjutnya. Tetapi kau tidak terlambat, Wacana. Aku lihat kau setiap kali sudah berjalan-jalan di halaman. Wajahmu juga sudah tidak nampak pucat, sementara anggota tubuhmu mulai bergerak dengan wajar. Kau juga tidak nampak terlalu kurus seperti beberapa hari yang lalu. Wacana mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Aku juga sudah merasa jauh lebih baik. Tetapi belum cukup baik untuk berjalan ke Kleringan, sahut Gelagah Putih dengan serta-merta. Wacana masih mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya dengan nada dalam. Aku masih juga merasa kasihan kepada Kanti. Oh, Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Kemudian katanya. Rara Wulan juga tidak pernah dapat melupakannya. Karena itu maka ia berkeras untuk pergi ke Kleringan. Apalagi nampaknya masih belum terbayang satu penyelesaian yang tuntas, desis Wacana. Ya. Tetapi entahlah sekarang. Mudah-mudahan ada cara untuk menyelamatkan hari depannya, jawab Gelagah Putih. Sekali ia tergelincir, desis Wacana. Seharusnya belum berarti pintu masa depannya diselak tanpa dapat dibuka sama sekali. Gelagah Putih tidak segera menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Untuk beberapa saat keduanya pun terdiam. Masing-masing dengan angan-angannya. Namun keduanya masih saja memikirkan tentang keadaan Kanti yang diayun-ayunkan oleh nasibnya yang belum menentu.
Namun dalam pada itu, ketika malam menjadi semakin dalam, maka Gelagah Putih pun berkata, "Wacana, kau masih harus banyak beristirahat. Hari sudah larut malam. Tidurlah. Agaknya angin malam yang terlalu banyak masih harus kau hindari." Wacana mengangguk-angguk. Di dalam, udara terasa terlalu panas. "Mungkin sekarang sudah tidak lagi," jawab Gelagah Putih. Wacana mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bangkit berdiri sambil berkata, "Baiklah. Aku akan tidur." Dalam pada itu Gelagah Putih pun telah bangkit pula. Ketika Wacana masuk ke ruang dalam, maka Gelagah Putih pun telah melingkar lewat seketheng. Ia sudah mengira bahwa anak yang membantu di rumah itu tentu sudah bersiap-siap pergi ke sungai. Namun agaknya anak yang baru bangun dari tidurnya itu masih mengantuk. Sambil menggosok matanya, ia pun menguap lebar-lebar. "Heh, sapa Gelagah Putih. Jangan pergi ke sungai sambil tidur." Anak itu berpaling. Di luar sadarnya ia berkata, "Apakah kau juga akan pergi ke sungai?" "Baiklah," jawab Gelagah Putih. "Kali ini aku ikut pergi ke sungai." Anak itu mengangguk-angguk kecil. Katanya kemudian, "Bawa icir itu. Aku membawa cangkul dan kepis." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menjawab, "Hamba, sang pangeran." Tetapi anak yang sudah mulai melangkah itu pun berhenti. Bahkan kemudian ia memutar tubuhnya menghadap Gelagah Putih. Namun sebelum anak itu berkata sesuatu, Gelagah Putih telah mendahului. "Ayolah. Jangan terlalu malam." Anak yang sudah akan membuka mulutnya itu urung mengatakan sesuatu. Tetapi ia melangkah sambil memanggul cangkul dan menjinjing kepis. Gelagah Putih tersenyum sambil berjalan mengikutinya. Ketika mereka hampir sampai di sungai, maka dua kawannya pun sedang turun pula sambil membawa cangkul, icir dan kepis. Gelagah Putih berjalan beberapa langkah di belakang ketiga orang anak itu. Namun ia mendengar anak-anak itu berbincang di antara mereka. "Anak itu keras kepala," berkata salah seorang dari kedua orang anak itu. "Bukankah kita tidak banyak berkepentingan dengan anak itu, sehingga kita dapat menjauhinya?" berkata anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu. "Tetapi anak itu selalu saja mengganggu," jawab kawannya. "Kita jauhi saja anak itu," jawab anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu. Gelagah Putih justru terkejut mendengar jawab anak itu. Selama ini anak yang tinggal bersamanya itu kadang-kadang sulit dikendalikan. Ia termasuk anak yang sering berkelahi. Namun tiba-tiba ia mendengar jawaban yang tidak diduganya. "Mudah-mudahan pribadinya berkembang semakin baik," desis Gelagah Putih, yang kemudian seakan-akan berkata kepada diri sendiri. "Jika kelak ia ternyata mampu menahan dirinya dalam pergaulannya dengan kawan-kawannya, aku akan mengajarinya ilmu bela diri lebih banyak lagi." Sementara itu kawannya pun berkata pula, "Jika ia turun ke sungai, maka ia tentu akan menimbulkan persoalan lagi. Kita beritahukan saja kepada Pinang. Bukankah anak itu tamu keluarga Pinang? Biarlah Pinang sedikit mengekangnya," berkata anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu. Agaknya Pinang mengalami kesulitan. Apalagi anak itu nampaknya sudah terbiasa dibiarkan berbuat apa saja. Mungkin ia termasuk anak manja. Kakaknya juga sangat memanjakannya. Menurut Pinang, jika Pinang berusaha mencegah kenakalannya, kakaknya justru membantunya dan menyalahkan Pinang. "Maksudmu, kakak Pinang atau kakak anak itu?" "Kakak anak itu. Bukankah ia sekeluarga menjadi tamu Pinang untuk beberapa hari?" "Untuk apa ia berada di rumah Pinang sampai beberapa hari?" "Entahlah," jawab kawannya. Menurut Pinang, nampaknya saudara-saudara ayahnya sedang sibuk membagi warisan. Anak yang tinggal bersama Gelagah Putih itu mengangguk-angguk. Namun kemudian mereka tidak memperpanjang pembicaraan mereka, karena mereka sudah berada di tepian. Karena itu maka mereka pun telah pergi ke peliridan mereka masing-masing. Ketika Gelagah Putih yang membawa icir itu kemudian memasangnya sementara anak itu menutup pintu peliridan, maka Gelagah Putih sempat bertanya, "Kenapa anak itu dikatakan nakal?" "Ia sering mengganggu anak-anak yang sedang bermain. Bahkan kadang-kadang menyakiti, sehingga anak-anak yang lebih kecil sering menangis ketakutan." "Apakah anak-anak yang lebih besar tidak mencegahnya?" bertanya Gelagah Putih. Anak itu tidak menjawab.
Ia sibuk mengayunkan cangkulnya menutup pintu air yang masuk ke dalam pliridannya. Baru kemudian ia menjawab. Aku tidak pernah bermain bersamanya sejak ia datang ke rumah Pinang. Aku juga belum pernah melihat kakaknya yang selalu membantunya. Agaknya anak-anak yang lebih besar segan mencampurinya justru karena kakaknya. Seberapa besar kakaknya itu? Bertanya Gelagah Putih pula. Anak itu meletakkan cangkulnya. Sambil bertolak pinggang ia menjawab. Bukankah aku belum pernah melihatnya? Oh, maaf. Gelagah Putih pun tersenyum melihat anak yang bertolak pinggang itu. Namun demikian anak itu pun menyelesaikan pekerjaannya, sementara Gelagah Putih juga sudah selesai memasang icir. Dengan demikian maka anak itu pun segera menggiring ikan dari mulut pliridannya yang sudah tertutup menuju ke tempat icir dipasang di bagian bawah. Namun pekerjaan itu ternyata telah terganggu. Mereka mendengar suara ribut di bagian atas tikungan sungai itu. Agaknya suara itu antara lain adalah suara kedua orang kawannya yang turun bersama-samanya tadi. Apa yang terjadi? Bertanya Gelagah Putih. Bagaimana aku tahu? Kita bersama-sama ada di sini, jawab anak itu. Gelagah Putih hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, anak itu pun kemudian berkata, aku ingin melihat apa yang terjadi di sebelah tikungan. Tanpa menunggu lagi, anak itu pun segera berlari meninggalkan pliridannya. Sementara itu, ia masih belum selesai menggiring ikan di pliridannya yang airnya tinggal sedikit itu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah melangkah ke tikungan pula. Gelagah Putih menjadi cemas bahwa anak-anak itu terlibat dalam perselisihan. Demikian Gelagah Putih sampai di tikungan, ia memang melihat beberapa orang yang sedang ribut. Seorang anak yang gemuk sedang mengumpati kedua orang anak yang sedang menutup pliridan. Kenapa aku tidak boleh mengambil ikan di sungai? Apa ini sungai milikmu? Bertanya anak yang gemuk itu. Tetapi ini pliridanku, jawab salah seorang dari kedua orang anak yang sedang menutup pliridan itu. Kami membuatnya dengan susah payah. Kami membukanya di sore hari dan sekarang kami yang berhak menutup dan mengambil ikannya. Aku tidak peduli, jawab anak yang gemuk itu. Aku mengambil ikan di sungai. Semua orang boleh mengambilnya. Tetapi pliridan ini miliknya, Wikan. Di sini ada semacam kesepakatan, bahwa ikan yang ada di pliridan seseorang, adalah hak dari mereka yang membuat pliridan itu, seorang anak yang sedikit lebih besar mencoba menjelaskan. Ternyata anak itu adalah Pinang. Omong kosong, berkata anak yang gemuk yang disebut Wikan itu. Di mana-mana tentu akan diakui bahwa ikan di sungai itu milik siapa saja yang dapat menangkapnya. Benar, jawab Pinang. Pliridan adalah alat untuk menangkap ikan. Karena itu, ikan yang sudah terperangkap di pliridan adalah hak mereka yang mempunyai alat tersebut. Sebagaimana seseorang yang menjala ikan. Maka ikan yang terjerat jalannya adalah hak orang itu. Tidak sama. Pliridan seperti ini justru melanggar hak orang banyak. Kenapa ia membuat pematang di tepian dan kemudian berusaha membendung agar air sungai ini mengalir ke dalamnya? Jawab Wikan. Mungkin kesepakatan ini tidak sama dengan kesepakatan di tempat tinggalmu. Tetapi karena sungai ini ada di sini, maka yang berlaku di sini adalah kesepakatan di tanah perdikan menoreh ini, berkata Pinang. Aku tidak mengakui kesepakatan itu. Jawab Wikan. Aku akan mengambil ikan di sungai ini. Jangan Wikan, cegah Pinang. Namun tiba-tiba seorang anak muda yang berdiri di tanggul sungai itu berkata, biarkan anak-anak itu menyelesaikan persoalan mereka sendiri, Pinang. Pinang berpaling. Dilihatnya anak muda yang berdiri bertolak pinggang itu. Tetapi Wikan telah melanggar kesepakatan yang berlaku di sini, Wasis, jawab Pinang. Justru Wikan bukan anak dari tanah perdikan ini, ia tidak terikat pada kesepakatan yang berlaku di sini, berkata Wasis yang berdiri di atas tanggul itu. Menurut pendapatku, itu justru terbalik. Karena sekarang Wikan berada di sini, ia harus menurut kesepakatan yang berlaku di sini, jawab Pinang. Sudahlah Pinang, kau tidak usah berpihak. Biarlah Wikan menyelesaikan persoalannya dengan anak-anak itu. Bukankah kau justru diminta Wikan untuk mengantarnya melihat-lihat sungai ini di malam hari, berkata Wasis. Ya, justru di siang hari Wikan melihat beberapa pliridan dan bertanya tentang pliridan itu, jawab Pinang. Naik sajalah Pinang.
Biarkan Wikan berbuat sesuatu dengan kehendaknya. Juga jika sikapnya bertentangan dengan kesepakatan orang banyak, bertanya Pinang. Wasis termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Wikan mempunyai sikap sendiri terhadap kesepakatan itu. Jadi aku harus membiarkan saja apa yang akan terjadi, bertanya Pinang. Iya, jawab Wasis. Baiklah. Jika demikian, aku tidak akan ikut campur, berkata Pinang sambil bergeser menjauh. Nah, sekarang kalian mau apa? Tiba-tiba Wikan bertanya kepada anak-anak itu. Kedua orang anak yang sedang menutup liridan itu termangu-mangu. Mereka mengetahui bahwa Wasis itu selalu turut campur jika terjadi persoalan antara adiknya dengan anak-anak tanah perdikan. Anak-anak itu juga masih merasa segan, justru karena Wikan bagi mereka adalah tamu yang pantas mendapat perlakuan yang baik. Anak-anak itu juga segan terhadap Pinang, yang bagi anak-anak kawan sepermainannya dianggap anak yang ramah dan suka membantu kawan-kawannya yang sedang dalam kesulitan. Untuk beberapa saat kedua orang itu masih saja termangu-mangu. Sementara itu Wikan berkata, Kalian jangan mencoba menghalangi aku lagi. Aku akan mencari ikan di sungai ini. Salah kalian, kenapa kalian membuat peliridan di sini, sementara sungai itu adalah milik semua orang? Namun tiba-tiba saja anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itulah yang menjawab. Tidak. Kau tidak boleh mencari ikan di dalam sebuah peliridan. Apalagi peliridan yang sedang ditutup. Aku sekarang juga menutup peliridan. Dan kau juga tidak boleh mencari ikan di dalam peliridanku itu. Anak yang gemuk itu berpaling. Wajahnya menegang. Dengan nada tinggi ia bertanya. Kenapa kau ikut campur? Bertanya anak yang gemuk itu. Aku anak padukuhan induk tanah perdikan ini. Aku tahu benar kesepakatan yang berlaku di sini. Tidak seorang pun boleh melanggarnya. Juga seorang tamu. Karena itu, urungkan niatmu mencari ikan di dalam peliridan yang sudah tertutup itu. Siapa kau? Bentak anak yang gemuk itu. Sudah aku katakan. Aku salah seorang anak padukuhan induk ini. Siapapun aku, sikapku akan sama dengan sikap anak-anak yang lain. Kau berani melarang aku? Bertanya anak yang gemuk itu. Anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu justru melangkah mendekat. Namun Gelagah Putih sempat berdesis. Berbicaralah dengan baik. Anak itu berpaling pun tidak. Semakin lama ia menjadi semakin dekat dengan anak yang gemuk itu. Meskipun anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu agak lebih kecil dan lebih muda dari anak yang gemuk itu, namun ia sama sekali tidak merasa ragu untuk mendekatinya sambil berkata, Tinggalkan peliridan kawanku ini. Jika kau memaksa untuk mengambil ikan dari peliridan yang sudah ditutup ini, maka aku akan memaksamu pergi. Wajah Wikan itu menjadi tegang. Dipandanginya anak yang menegurnya itu dengan tajamnya. Kemudian ia pun bersikap untuk berkelahi sambil berkata, Tidak ada orang yang berani melawanku. Jika kau paksa aku berkelahi, maka aku akan mematahkan tanganmu. Gelagah Putih menjadi tegang. Anak yang dapat menasihati kawan-kawannya itu ternyata tidak dapat mengekang dirinya ketika rasa keadilannya tersinggung. Bahkan kemudian ia tidak menunggu lebih lama lagi. Demikian anak yang gemuk itu bersikap, maka ia pun segera menyerangnya. Wikan terkejut. Tetapi ia terlambat. Kedua tangan lawannya yang kecil itu telah memukul wajahnya berganti-ganti, sehingga Wikan yang gemuk itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Namun kemudian kemarahannya telah membakar kepalanya, sehingga sambil berteriak keras-keras ia berlari menyerang dengan tangan yang mengembang. Gelagah Putih hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Perkelahian itu sudah terjadi. Ketika ia melihat serangan anak yang gemuk itu, Gelagah Putih pun menahan nafasnya. Anak itu tentu memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga ia lebih senang bergulat daripada berkelahi pada satu jarak tertentu. Namun anak yang tinggal bersama Gelagah Putih itu ternyata tidak membiarkan dirinya dicengkam kedua tangan lawannya. Ia tidak ingin berkelahi tanpa jarak. Anak yang sedikit lebih tua daripadanya itu tentu memiliki kekuatan yang lebih besar. Apalagi tubuhnya yang gemuk itu memberikan kesan bahwa ia akan dapat memilin tubuh lawannya sehingga tidak dapat bergerak lagi. Karena itu, maka anak itu pun berusaha berkelahi pada jarak tertentu. Ketika Wikan menyerang dengan tangan yang mengembang siap untuk menerkam pinggangnya dan menekannya sehingga tidak dapat bernafas, maka dengan tangkasnya anak itu pun telah meloncat menyerang.
Dengan cepat ia melenting menyamping. Kakinya terjulur lurus langsung menghantam dada. Anak yang gemuk itu terkejut. Sekali lagi ia terdorong surut beberapa langkah. Namun sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, maka sekali lagi lawannya meluncur dengan derasnya. Sekali lagi kakinya terjulur menghantam dadanya. Ternyata Wikan tidak mampu mempertahankan keseimbangannya lagi. Ia pun kemudian telah terlempar jatuh terlentang. Dengan agak susah karena tubuhnya yang gemuk, Wikan berusaha untuk bangkit. Sementara itu lawannya yang lebih kecil itu ternyata masih mampu menahan diri, sehingga ia tidak menyerangnya saat Wikan mempersiapkan dirinya. Dengan wajah yang merah menyala Wikan itu berkata lantang. Anak yang tidak tahu diri. Kau telah menyerang aku dengan tiba-tiba sebelum aku bersiap. Tetapi kau jangan bermimpi dapat mengulanginya lagi. Namun demikian mulutnya terkatup, anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu telah meloncat menyerang. Ia tidak mempergunakan kakinya. Tetapi ia meloncat mendekati anak yang gemuk itu. Dengan pangkal telapak tangannya ia menyerang dagu Wikan. Dengan cepat dan tiba-tiba, sehingga Wikan tidak sempat mengelak dan tidak pula sempat menangkis. Kepala Wikan terangkat. Kesempatan itu dipergunakan oleh lawannya yang kecil itu untuk menyerang perutnya. Sambil melangkah maju, tangannya yang sebelah telah memukul perut anak yang gemuk itu. Pukulan anak itu terhitung keras. Karena itu, maka Wikan pun mengaduh sambil menunduk. Namun lawannya tidak melepaskan kesempatan itu. Tangannya sekali lagi terayun dengan derasnya. Namun pada saat-saat terakhir tangannya itu telah berubah arah. Ia tidak memukul tengkuk anak yang gemuk itu. Tetapi ia hanya memukul pundaknya saja. Tetapi pukulan itu sangat kerasnya, sehingga mendorong Wikan jatuh tertelungkup di atas pasir tepian. Wajahnya tersuruk ke dalam pasir, sehingga butir-butir pasir telah masuk ke dalam matanya dan juga ke dalam mulutnya. Lawannya yang melihat Wikan terjerembab tidak menyerangnya lagi. Ia justru telah melangkah surut. Sekali lagi dengan susah payah anak gemuk itu bangkit. Matanya memang terasa pedih, sementara mulutnya bagaikan disumbat dengan pasir. Karena itu, maka terhuyung-huyung ia justru melangkah ke air. Dengan serta-merta ia menyuruhkan kepalanya ke dalam aliran air di bagian tepi sungai itu. Namun ketika wajahnya sudah menjadi bersih lagi, anak itu seakan-akan tidak mengenal jera. Ketika ia kemudian berdiri tegak, maka ia pun kemudian telah melangkah mendekati lawannya sambil menggeram. Anak iblis kau! Aku patahkan lehermu jika sekali lagi kau berani menyerang. Lawannya yang telah menyerangnya dan mengenainya beberapa kali itu mengerutkan dahinya. Beberapa kali ia berhasil mengenai. Tetapi anak yang gemuk itu seakan-akan tidak mengalami apa-apa. Bahkan kakaknya yang berdiri di tanggul berkata, "Jangan ragu-ragu. Buat anak itu menjadi jera." Wikan itu berpaling, kemudian katanya, "Baik kakang. Aku akan memilin lehernya sampai patah." Anak yang tinggal bersama Gelagah Putih itu termangu-mangu sejenak. Ia sudah sering berkelahi, serba sedikit ia pernah belajar dari Gelagah Putih bagaimana ia harus membela dirinya. Karena itu, maka ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara anak yang gemuk itu melangkah semakin dekat. Gelagah Putih memang menjadi berdebar-debar. Wikan yang gemuk itu agaknya memiliki kekuatan yang besar ditimbang dengan umurnya. Bahkan juga daya tahannya. Namun justru karena itu, ia ingin melihat apa yang dapat dilakukan anak yang tinggal bersamanya itu. Anak itu memang menjadi semakin berhati-hati. Ia sadar bahwa anak yang gemuk itu sulit dikalahkan. Namun ia yakin bahwa ia akan dapat melakukannya. Sementara itu, ia masih tetap berusaha untuk tidak dapat ditangkap oleh anak yang gemuk itu. Ketika Wikan yang gemuk itu menjadi semakin dekat, maka anak itu pun segera bergeser setapak menyamping. Ia sudah bersiap sepenuhnya menghadapinya. Namun Wikan nampaknya juga menjadi semakin berhati-hati. Ketika Wikan menjadi semakin dekat, maka lawannya yang lebih kecil itu pun telah bersiap untuk meloncat. Namun ketika Wikan itu mengembangkan tangannya, maka lawannya itu justru meloncat ke samping. Demikian Wikan berputar, dengan sigap lawannya itu meloncat menyerang. Tetapi serangan yang agak tergesa-gesa itu tidak mengguncang keseimbangan Wikan. Bahkan Wikan masih saja melangkah maju. Dengan tergesa-gesa lawannya yang kecil itu telah mengayunkan tangannya mengarah ke dada. Untuk memberi tekanan pada pukulannya, maka anak itu telah mempergunakan berat badannya pula.
Tetapi ternyata Wikan yang benar-benar sudah bersiap itu tidak melepaskan kesempatan itu. Demikian lawannya mendekat dan memukul dadanya, maka tangannya pun telah ikut terdekap pula. Ketika Wikan menekan lawannya ke dadanya, maka rasa-rasanya anak itu tidak lagi dapat bernafas. Gelagah Putih yang menyaksikan perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa Wikan memiliki kekuatan yang lebih besar dari lawannya yang lebih kecil itu. Sementara itu Wasis, kakaknya yang berdiri di tanggul berteriak. "Jangan lepaskan lagi." Ia harus menjadi jera. Jika kakaknya atau pamannya membantunya, biarlah aku yang menyelesaikannya. Wikan tidak menjawab. Tetapi ia menjadi semakin mantap. Tangannya semakin keras menekan lawannya yang lebih kecil dan lebih muda itu sehingga nafasnya menjadi sesak. Anak itu berusaha untuk meronta. Tetapi tangan Wikan justru menjadi semakin mencekam. Rasa-rasanya tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri. Namun anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu tidak menyerah. Dengan mengerahkan segenap kekuatannya ia masih tetap berusaha. Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Ia memang melihat anak itu dalam kesulitan. Tetapi ia tidak dapat langsung membantunya. Anak itu akan dapat menjadi marah kepadanya meskipun ia benar-benar dalam kesulitan. Selain itu, maka persoalannya akan dapat menjadi berkepanjangan. Justru Wasis tentu akan ikut campur. Karena itu, maka Gelagah Putih masih menunggu beberapa saat. Jika anak itu memang tidak dapat mengatasinya, maka apa boleh buat? Mungkin ia harus merebutnya dan membawanya lari. Ia sendiri segan untuk berkelahi, karena Gelagah Putih tentu merasa tidak sepantasnya. Namun dalam pada itu, anak itu benar-benar tidak mau menyerah. Dengan lututnya ia justru mencoba menyerang bagian bawah perut lawannya seberapa jauh dapat dilakukan. Agaknya serangan-serangannya itu memang berpengaruh. Namun Wikan justru menjadi semakin marah. Ia menekan lawannya yang lebih kecil itu semakin keras, sehingga nafas anak itu menjadi semakin sesak. Tetapi pada saat-saat terakhir, ketika rasa-rasanya nafasnya hampir terputus, maka ia tidak saja menyerang dengan lututnya. Karena tangannya ikut terdekap oleh tangan Wikan yang kuat, dengan tidak disangka-sangka anak itu telah membenturkan dahinya ke wajah Wikan. Beberapa kali dahi anak itu mengenai hidung Wikan. Demikian kerasnya sehingga Wikan harus menyeringai kesakitan. Justru pada saat yang demikian, maka anak itu telah menekuk kakinya pada lututnya, sehingga lututnya itu menekan perut Wikan yang gemuk itu. Wikanlah yang kemudian mengalami kesulitan untuk tetap menyekap lawannya yang kecil itu. Beberapa kali dahinya masih tetap membentur wajah Wikan, justru semakin lama rasa-rasanya semakin menyakitkan. Sedangkan anak yang telah berhasil menekuk lututnya dengan tiba-tiba itu rasa-rasanya semakin menekan perutnya. Dalam keadaan yang demikian, maka sekapan tangan Wikan menjadi sedikit longgar. Kesempatan itulah yang dipergunakan oleh anak itu. Dengan mengerahkan segenap tenaganya, maka anak itu pun meronta. Demikian tiba-tiba, sehingga tangan kanannya dapat menyusup lepas dari dekapan. Dengan sekuat tenaga, maka pangkal telapak tangannya telah menekan dagu Wikan, sementara lututnya berusaha menekan semakin keras. Hentakan itu mengejutkannya. Dan kesempatan berikutnya telah dipergunakan anak itu sebaik-baiknya. Dengan sekuat tenaga maka ia berhasil melepaskan diri dari tangan Wikan yang kuat itu. Wikan menggeram marah. Tetapi ternyata hidungnya sudah mulai berdarah. Meskipun lawannya yang kecil itu juga merasa pening karena beberapa kali ia membenturkan dahinya pada wajah lawannya, namun anak itu masih tetap mampu menguasai dan mengendalikan dirinya. Demikian anak itu lepas dari dekapan Wikan, maka dengan serta-merta anak itu pun siap menyerang. Wikan yang tidak mau melepaskan lawannya, berusaha untuk menangkapnya lagi. Namun ketika ia berlari memburu lawannya dengan tangannya yang mengembang, maka lawannya itu telah menjatuhkan diri. Wikan justru jatuh terjerembab karena kakinya terantuk kaki lawannya, sedangkan lawannya yang kecil itu berguling menjauhinya. Dengan cepat anak itu bangkit berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kedua orang kawannya yang mempunyai peliridan itu berdiri mematung. Sementara itu Pinang justru berpihak kepadanya. Ia ingin melihat Wikan itu kesakitan dan menjadi jera. Namun Pinang itu menjadi berdebar-debar ketika ia teringat kepada Wasis yang berdiri di atas tanggul. Wasis itu tentu akan ikut campur jika ia melihat adiknya mengalami kesakitan. Namun Pinang pun kemudian menarik nafas panjang ketika ia melihat Gelagah Putih berdiri di tikungan.
Bagi Gelagah Putih, Wasis tentu tidak lebih berbahaya dari seekor cacing, berkata Pinang di dalam hatinya, karena ia sudah mendengar serba sedikit tentang Gelagah Putih. Meskipun ia tidak tahu pasti, tetapi setiap orang mengatakan bahwa Gelagah Putih adalah seorang yang berilmu tinggi. Bahkan ia telah ikut serta dalam pertempuran-pertempuran di antara orang-orang yang memiliki kelebihan dari sesamanya. Sementara itu anak yang tinggal bersama Agung Sedayu itu telah menjadi sangat marah, bahkan hampir saja nafasnya telah putus karena dekapan lawannya. Karena itu, maka ia pun telah bertekad untuk membuat Wikan benar-benar menjadi jera. Dalam pada itu, Wikan memang bergerak lebih lamban. Ketika ia berusaha bangkit berdiri, lawannya yang bertubuh lebih kecil dan umurnya yang lebih muda itu telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapinya. Demikian Wikan itu tegak berdiri, maka lawannya yang lebih kecil itu segera menyerangnya. Tetapi lawannya itu menjadi semakin berhati-hati agar ia tidak lagi dapat disekap oleh tangan Wikan. Karena itu, maka anak itu telah berusaha menyerang dengan cepat kemudian menjauhinya dengan cepat pula. Demikian Wikan tegak berdiri, maka lawannya yang kecil itu pun telah meloncat. Kakinya terjulur dengan derasnya mengarah ke dada Wikan. Wikan yang baru saja berdiri tegak itu terkejut. Tetapi ia tidak sempat berbuat banyak. Kaki itu benar-benar telah mengenainya. Demikian kerasnya sehingga Wikan itu terdorong surut. Ternyata lawannya yang marah itu tidak memberinya kesempatan. Anak itu telah meloncat memburunya. Dalam keadaan goyah, maka serangan anak itu telah mendorongnya. Satu pukulan yang keras mengenai kening Wikan. Wikan tidak dapat mengelak. Pukulan itu telah membuatnya menjadi pening. Tetapi Wikan tidak terjatuh karenanya. Meskipun ia menjadi terhuyung-huyung, tetapi Wikan itu tetap mampu bertahan berdiri di atas kakinya. Namun lawannya benar-benar tidak mau memberikan kesempatan. Kemarahannya tidak lagi membuatnya sempat menahan diri. Dengan sekuat tenaganya, anak itu telah menyerang lagi dengan kakinya mengenai perut Wikan. Serangan itu demikian kerasnya, sementara Wikan masih belum sempat memperbaiki keseimbangannya, sehingga Wikan telah terjatuh lagi di atas pasir tepian. Anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu sama sekali memang tidak mau memberinya kesempatan. Demikian Wikan berusaha untuk bangkit, maka anak itu pun segera menyerangnya. Bahkan beberapa kali, sehingga Wikan benar-benar tidak sempat untuk berdiri. "Curang! Kau curang!" teriak Wikan. Suaranya bergetar tinggi. Untuk beberapa saat Wikan itu masih tetap berbaring, karena ia memang tidak mendapat kesempatan untuk berdiri. Lawannya yang kecil itu seakan-akan menungguinya dan siap untuk menyerang setiap saat. Yang dicemaskan Pinang itu terjadi. Wasis yang berdiri di atas tanggul itu pun segera meloncat turun. Dengan kasar ia membentak-bentak. "Kau curang anak iblis! Sebelum ia berdiri, kau tidak boleh menyerang." "Aku sudah menunggu ia berdiri," jawab lawan Wikan itu. Tetapi ia belum sempat berdiri tegak, geram Wasis. "Suruh ia berdiri," jawab anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu. "Aku menunggunya." Bersambung ke bab 423. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.